Halo Mal. Pada presentasi kali ini, kelompok keempat yang beranggotakan Haifa, Nisrina, Revina, dan Ortida akan mempresentasikan tentang film Max Havelaar. Max Havelaar of the Kofflingen der Nederlandse Handelmaatschappij adalah sebuah film yang disutradarai oleh Von Schrademacher pada tahun 1976 yang diangkat dari buku yang berjudul sama, karangan Mutatuli. Film yang mengangkat latar cerita di Lebak, Banten pada tahun 1860-an menceritakan tentang tokoh yang bernama Max Havelaar. Ia adalah keturunan Belanda yang diangkat menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Pada saat menjadi asisten residen, ia bukan hanya berhadapan dengan Belanda, tetapi juga penguasa lokal yang pada saat itu semena-mena pada rakyatnya dan menggunakan kekuasaannya untuk merampas rakyat. Setelah menonton film Max Havelaar, kami menemukan aspek-aspek hubungan Indonesia-Belanda yang terdapat pada film ini. Di antaranya, dalam film Max Havelaar, kami menemukan banyak sekali aspek yang cukup kompleks. Salah satunya aspek agama yang merupakan dapat dibilang aspek yang cukup menonjol pada film ini. Seperti yang tercermin ketika adegan di gereja, sang pastor berbicara di depan jemaat gerejanya bahwa banyak tanda kutip domba-domba Allah yang tersesat di pulau Samudra Hindia. Pastor tersebut kemudian juga menjelaskan perlunya menyumbang ke masyarakat misionaris gereja dan pendanaan Alkitab untuk didistribusikan ke masyarakat di Pulau Jawa. Mereka juga perlu menyiapkan khotbah dan lagu yang akan disebarkan oleh prajurit ke Hindia Belanda untuk menyebarkan agama Kristen. Adegan ini sesuai dengan tujuan mayoritas bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, tak hanya mengembangkan usaha untuk mencari rempah, namun juga menyebarkan agama. Tokoh Max Havelaar sendiri merupakan tokoh yang cukup taat beragama, dan dalam film beberapa kali ia menyebutkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Hal ini juga ditunjukkan dalam film. Sifat Max sebagai orang yang sangat taat, niatnya untuk membantu, melindungi, dan menjaga perdamaian rakyat Lebak, Banten. Hal ini terlihat jelas ketulusannya dalam adegan ketika ia membubarkan pribumi yang sedang merapikan kebun milik bupati namun tidak dibayar. Aspek budaya yang terlihat pada film ini adalah penggunaan kebaya yang digunakan oleh penari di Keraton Yogyakarta ketika pemerintah keraton sedang melakukan makan malam bersama pemerintah penjajah Hindia Belanda. Dan untuk budaya Eropa sendiri yang ditunjukkan yakni antara lain adanya ball party yang dimana pemainnya menggunakan baju khas Eropa yakni dress dan setelan jas. Aspek selanjutnya yang kami temukan dalam film Max Havelaar adalah aspek sosial. Dapat dilihat dari cara berpakaian tokoh yang ada di film. Kulit putih menggunakan jas yang rapi, kemudian bupati menggunakan pakaian khas Sunda yang juga rapi, serta kain batik. Prajurit bupati juga menggunakan pakaian yang cukup rapi, sementara pribumi menggunakan baju yang sudah lusuh dan compang-camping. Di menit ke-30 kita dapat melihat prajurit kulit putih bahkan juga menekankan perbedaan strata sosial antara mereka dan pribumi. Mereka memanggil pribumi dengan sebutan monyet dengan mengatakan kita tidak boleh bertengkar di depan para monyet itu. Pada scene tersebut juga para prajurit dengan terang-terangan melempar sampah sehingga ada pribumi wanita yang terkena lumpur. Hubungan sosial antar tokoh juga cukup bermasalah, dapat dilihat dari bupati yang meracuni asisten residen sebelumnya hingga meninggal. Hal yang hampir sama juga dilakukan kepada Max. Untuk memanipulasi korupsi yang merebak di Lebak, Max dipindah tugaskan dan setiap kali ia berusaha untuk melaporkan hal yang semestinya pada pihak yang berwenang, mereka seakan menutup telinga. Selanjutnya adalah aspek politik. Aspek politik yang terlihat dalam film ini menurut kami adalah Max Havelaar yang ditugaskan sebagai asisten residen di Lebak atau wakil Belanda untuk pemerintahan kolonial. Dalam film ini juga kami menangkap bahwa terlihat korupsi di Lebak yang sangat merebak. Rakyat kecil pribumi yang bekerja tidak digaji dan mereka diwajibkan untuk membayar pajak.
bahkan bupati mengambil kerbau-kerbau mereka untuk konsumsi pribadi. Menurut kami terdapat aspek politik nepotisme juga di dalam film ini karena dikatakan bupati kota lain juga merupakan keluarga dari Bupati Lebak. Aspek bahasa terdapat dalam keseluruhan film. Tokoh di film menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Ketika berbicara dengan sesama kulit putih digunakan bahasa Belanda, sementara ketika berbicara dengan pribumi menggunakan bahasa Indonesia. Pada menit 38 digunakan campuran bahasa Indonesia dan Belanda dalam berdialog. Film Max Havelaar juga menampilkan aspek ekonomi. Terlihat sejak awal film, pribumi digambarkan sebagai rakyat miskin yang mendapat penghasilan dari sawah. Max juga menyebutkan mereka kelaparan dan hanya memakan pasir karena saking miskinnya. Walaupun mereka memiliki sawah untuk menghasilkan uang, pribumi juga diwajibkan untuk membayar pajak, membuat mereka semakin miskin. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Max merupakan seseorang yang cukup idealis. Dengan idealismenya yang dimiliki oleh Max, ia seringkali menderita dan mengesampingkan dirinya sendiri dibanding orang lain. Ia seringkali meminjamkan uang kepada seseorang yang terjerat hutang pada masa itu. Hingga akhirnya Max dan istrinya hidup miskin. Terlihat ketika segerombol pribumi duduk di depan rumahnya untuk membersihkan pekarangannya, namun Max menolak karena tidak bisa membayar mereka semua. Pada perjalanannya ke Bogor pun terlihat ketika disambut di sebuah tempat, Max mengatakan bahwa ia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada pribumi. Sekian presentasi dari kami. Thank you well for you Anda. Doei!